Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian Klasik Semarang Timur. Dan pada saat ini tema diambil dengan judul Ekspresi Iman. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10 dan saya akan baca dari ayat 6 ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat Rasul Paulus adalah seorang rasul yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, karena Rasul Paulus adalah seorang yang mampu melihat kebutuhan orang lain, khususnya kebutuhan yang berhubungan dengan iman. Yang kedua, Rasul Paulus adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hal ini nampak dalam pertemuan antara Rasul Paulus dengan jemaat di kota Efesus. Dimulai dengan suatu percakapan di ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Percakapan antara Rasul Paulus dengan jemaat di kota Efesus, kalau kita dengarkan dengan teliti, ada sesuatu yang aneh. Ketika Rasul Paulus bertanya tentang kepercayaan mereka dihubungkan dengan Roh Kudus. Karena setiap orang yang percaya tentu ia dikaruniai kuasa oleh Roh Kudus. Tetapi jawaban jemaat kota Efesus sungguh lebih aneh lagi. Apa jawaban jemaat di kota Efesus ketika ditanya tentang Roh Kudus? Jawab mereka, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ekspresi Rasul Paulus ketika mendengar jawaban dari jemaat di kota Efesus. Apakah Rasul Paulus kemudian menyalahkan orang lain? Apakah Rasul Paulus kemudian menyalahkan Apolos? Apakah Rasul Paulus kemudian menyalahkan Yohanes Pembaptis? Atau Rasul Paulus menyalahkan orang-orang yang bisa disalahkan? Ternyata tidak. Kalau Bapak Ibu lihat, Rasul Paulus tidak menyalahkan siapapun. Tetapi di ayat 4, Bapak Ibu Saudara bisa melihat Rasul Paulus kemudian mengajar mereka supaya mereka mengerti tentang Yesus, mengerti tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasul Paulus tidak hanya berhenti di sini, tetapi kemudian mengadakan mukjizat dan jemaat-jemaat di kota Efesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ini di ayat. Yang jadi pertanyaan besar, untuk apa Rasul Paulus meluangkan waktu sedemikian rupa? Bahkan kalau kita lihat sampai 2 tahun Rasul Paulus berada di kota Efesus. Di ayat 8 Bapak Ibu Saudara bisa melihat Rasul Paulus ingin jemaat di kota Efesus mempunyai iman tentang kerajaan Allah. Di sini Paulus tidak ingin jemaat di kota Efesus kehilangan hak untuk memperoleh kerajaan Allah hanya karena mereka mempunyai iman yang biasa-biasa saja. Iman yang hanya berhenti pada sesuatu yang formalitas atau istilahnya Kristen KTP. Untuk itulah Rasul Paulus mengajar agar jemaat Kristen di Efesus itu mempunyai iman yang luar biasa di dalam Kristus. Yang jadi pertanyaan kemudian, kenapa
Efesus perlu iman yang kuat? Jawabannya supaya mereka tidak goyah. Bapak Ibu Saudara melihat latar belakang konteks di jemaat Efesus, situasinya tidak mendukung dalam hal pertumbuhan iman. Kenapa? Yang pertama, di kota Efesus berdiri kuil yang sangat besar, kuil Dewi Artemis yang di dalamnya ada batu meteorit yang menurut pengakuan para pengikutnya hal ini dikirim langsung oleh sang dewi ke kota. Yang kedua, di kota Efesus tumbuh subur para penyembah-penyembah berhala yang di dalamnya juga ada pelajar-pelajar. Situasi yang seperti ini yang ada di kota Efesus. Sehingga kalau jemaat di kota Efesus tidak kuat imannya, mereka mudah meninggalkan iman. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajar tentang keselamatan, tentang kekristenan lebih dalam, supaya jemaat di kota Efesus lebih mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi mereka dengan datang ke dalam dunia, dengan rela menjadi korban, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya, Bapak Ibu sebagai jemaat di kota Efesus, apa yang harus kita lakukan dalam pengajaran pada saat ini? Yang pertama, jadilah jemaat yang kuat imannya dengan memperhatikan pertumbuhan iman kita, baik secara komunal ataupun secara personal, agar iman kita kepada Tuhan Yesus semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Lalu yang kedua, iman yang kuat hanya dapat diperoleh apabila kita mau menerima dan menghidupi Roh Kudus di dalam kehidupan bersama dengan saudara seiman maupun dengan orang. Tuhan memberkati.